Selamat datang di channel Zaman Trading. Analisa teknikal saham BBRI, BMRI, BBNI, UNTR, HMSP, dan UNVR yang paling banyak dijual asing 16 November 2020. Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kita lanjutkan ke analisa teknikal per masing-masing saham, kita lihat dulu sekilas pergerakan IHSG untuk tanggal 16 November 2020. Pada penutupan perdagangan, tanggal 16 November 2020, IHSG ditutup pada angka 5.494,87, menguat 33,81 poin sebesar 0,62%, dengan net buy asing sebesar minus 368,9 miliar untuk semua pasar. Sektor properti mencatat kenaikan 8 poin sebesar 2,35%, dan sektor infrastruktur mencatat kenaikan 17 poin sebesar 1,92%. Kedua sektor tersebut menjadi kontributor terbesar bagi penguatan IHSG untuk tanggal 16 November 2020. Untuk grafik MACD-nya, terlihat sudah naik semakin tinggi sejak tanggal 5 November 2020 sampai sekarang, dan grafik MACD-nya sudah hampir menyentuh garis angka 109,29. Untuk grafik akumulasinya, secara umum masih terlihat bergerak menanjak ke atas, dan grafik akumulasinya sudah berada di sekitar angka 166 miliar. Hal ini menandakan bahwa akumulasi asing sudah naik sangat signifikan. Untuk grafik money flow-nya, pada hari ini terlihat naik ke atas, setelah sempat menurun sedikit pada tanggal 13 November 2020 karena asing melakukan distribusi yang cukup besar pada tanggal tersebut. Karena pada hari ini outflow asing lumayan besar, maka saya akan membahas saham-saham yang paling banyak dijual asing dalam jumlah yang sangat besar. Pada penutupan perdagangan tanggal 16 November 2020, harga saham BBRI ditutup pada harga Rp3.960, melemah 40 poin sebesar minus 1%. Net sell asing pada saham BBRI ini sebesar 254,9 miliar dan merupakan top outflow nomor 1. Harga penutupan saham BBRI ini sudah berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp4.107 dengan volume perdagangan sedikit lebih kecil dari volume perdagangan hari kemarin. Sudah 2 hari berturut-turut asing melakukan distribusi pada saham BBRI ini dengan nilai sebesar 269,9 miliar. Nampaknya sekarang saham BBRI ini sudah mulai didistribusi oleh asing. Untuk grafik MACD-nya terlihat masih bergerak menanjak ke atas, meskipun kenaikan grafik MACD ini sudah agak mengecil, dan grafik MACD-nya sudah berada di sekitar garis angka 200. Harga saham BBRI ini masih berpeluang untuk naik, tetapi kecenderungannya untuk turun jauh lebih besar karena harga penutupannya sudah berada jauh dari garis resistennya yang berada pada harga Rp4.107. Bagi yang sudah ada keuntungan, silakan take profit saja sebelum harganya menurun tajam, dan harga saham BBRI ini sudah tergolong agak tinggi harganya dan tidak cocok untuk diakumulasi lagi. Untuk grafik akumulasinya terlihat sudah bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 12 November 2020 sampai sekarang, karena banyak dijual oleh investor lokal, dan 2 hari perdagangan terakhir distribusi asing sudah mulai membesar. Untuk grafik money flow-nya secara umum masih bergerak turun ke bawah dan sudah meninggalkan area jenuh belinya sejak tanggal 12 November 2020. Pada penutupan perdagangan tanggal 16 November 2020, harga saham BMRI ditutup pada harga Rp6.200, melemah 50 poin sebesar minus 0,80%. Net sell asing pada saham BMRI ini sebesar 125 miliar dan merupakan top outflow nomor 2. Untuk grafik MACD-nya terlihat secara umum masih bergerak naik ke atas, dan kenaikan grafiknya sudah agak tipis, dan grafik MACD-nya sudah berada sedikit di bawah garis angka 200 dengan volume perdagangan kurang lebih sama dengan volume perdagangan hari sebelumnya. Untuk grafik distribusinya secara umum terlihat bergerak menurun ke bawah, dan pada hari ini terlihat bergerak menurun ke bawah
setelah sempat bergerak naik pada hari sebelumnya, dan grafik distribusinya hampir menyentuh garis angka minus 800 juta. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya distribusi asing pada saham BMRI ini masih cukup besar. Distribusi asing 3 hari berturut-turut sejak tanggal 12 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 282,1 miliar. Untuk grafik money flow-nya secara umum masih bergerak menanjak ke atas, walaupun sempat beberapa kali menurun, dan grafik money flow-nya sekarang sudah mengarah ke area jenuh belinya karena grafiknya sudah berada di atas garis angka 75. Pada penutupan perdagangan tanggal 16 November 2020, harga saham BBNI ditutup pada harga Rp5.675, menguat 25 poin sebesar 0,44%. Net sale asing pada saham BBNI ini sebesar 92,5 miliar dan merupakan top outflow nomor 3. Untuk grafik MACD-nya terlihat masih bergerak naik ke atas seiring dengan kenaikan harga saham BBNI ini yang semakin tinggi, dan grafik MACD-nya sudah berada di sekitar garis angka 200 yang menandakan bahwa harga saham BBNI ini sudah agak ketinggian. Harga penutupan saham BBNI ini sudah berada di atas harga resistennya yang berada pada harga Rp5.629, dan harga saham BBNI ini masih berpotensi untuk naik lagi. Bagi yang sudah profit, silakan take profit saja dulu, mengingat saham BBNI ini sudah mulai didistribusi oleh asing lagi. Untuk grafik distribusinya terlihat sudah mulai menurun ke bawah pada hari ini, setelah sempat naik tinggi sampai tanggal 13 November 2020. Untuk grafik distribusinya sudah berada di bawah garis angka minus 1 miliar. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya distribusi asing pada saham BBNI ini masih cukup besar. Untuk grafik money flow-nya secara umum masih bergerak menanjak ke atas walaupun sempat beberapa kali menurun, dan grafik money flow-nya sekarang sudah mengarah ke area jenuh belinya karena grafiknya sudah berada sedikit di atas garis angka 75. Pada penutupan perdagangan tanggal 16 November 2020, harga saham UNTR ditutup pada harga Rp21.250, menguat 125 poin sebesar 0,59%. Net sale asing pada saham UNTR ini sebesar 44,4 miliar dan merupakan top outflow nomor 4. Untuk grafik MACD-nya secara umum terlihat melandai turun ke bawah semakin dalam, dan pada hari ini garis birunya sudah memotong garis merahnya untuk bergerak naik ke atas, dan grafik MACD-nya masih berada di bawah garis angka 0. Hal ini menandakan bahwa harga saham UNTR ini masih berpotensi untuk melemah. Untuk volume perdagangan hari ini jauh lebih besar dari volume perdagangan hari kemarin. Walaupun harga saham UNTR ini menguat, tetapi harga penutupannya masih berada jauh di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp22.385. Untuk grafik distribusinya secara umum bergerak melandai ke bawah secara perlahan-lahan, dan grafik distribusinya berada di bawah garis angka minus 60 juta. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya distribusi asing pada saham UNTR ini sudah semakin besar. Untuk grafik money flow-nya secara umum masih bergerak menurun ke bawah, dan pada hari ini agak sedikit naik karena banyak diakumulasi oleh investor lokal. Pada penutupan perdagangan tanggal 16 November 2020, harga saham HMSP ditutup stagnan pada harga Rp1.445. Net sale asing pada saham HMSP ini sebesar 42,4 miliar dan merupakan top outflow nomor 5. Untuk grafik MACD-nya terlihat masih bergerak naik ke atas meskipun naiknya tipis, dan grafik MACD-nya masih berada di bawah garis angka 0. Hal ini menandakan
bahwa harga saham HMSP ini masih berpotensi untuk melemah, apalagi harga penutupannya berada jauh di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp1.517. Untuk grafik distribusinya, secara umum bergerak melandai ke bawah semakin lama semakin dalam, dan grafik distribusinya sudah berada di bawah garis angka minus 2 miliar. Hal ini menandakan bahwa saham HMSP ini sebenarnya sudah didistribusi oleh asing sangat-sangat besar sekali. Untuk grafik money flow-nya secara umum masih bergerak naik ke atas, walaupun sempat mengalami penurunan kecil beberapa kali, dan grafiknya sudah berada di atas garis angka 40. Hal ini menandakan bahwa investor lokal sudah mulai mengakumulasi saham HMSP ini sudah lumayan banyak. Pada penutupan perdagangan tanggal 16 November 2020, harga saham UNVR ditutup pada harga Rp7.725, melemah 25 poin sebesar minus 0,32%. Net sale asing pada saham UNVR ini sebesar 37,6 miliar. Untuk grafik MACD-nya, secara umum terlihat melandai turun ke bawah dan pada hari ini bergerak menurun untuk mengarah lebih dalam. Dan grafik MACD-nya masih berada jauh dari garis angka 0. Hal ini menandakan bahwa harga saham UNVR ini berpotensi untuk terus melemah. Jika pada perdagangan besok harganya mampu menembus garis support yang berada pada harga Rp7.652, maka harganya akan terus bergerak turun untuk beberapa hari. Untuk grafik distribusinya, secara umum bergerak melandai ke bawah semakin lama semakin dalam, dan grafik distribusinya sudah berada di bawah garis angka minus 350 juta. Hal ini menandakan bahwa saham UNVR ini sudah didistribusi oleh asing cukup besar. Untuk grafik money flow-nya secara umum masih bergerak menurun ke bawah semakin dalam sejak tanggal 9 November 2020 sampai sekarang. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya investor lokal dan investor asing sama-sama masih melakukan distribusi pada saham UNVR ini. Disclaimer, analisa yang telah disampaikan ini hanyalah merupakan sebuah sharing knowledge atau opini berdasarkan data-data dari grafik dan bukanlah merupakan acuan untuk melakukan pembelian atau penjualan. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe.